Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di N8 Channel. Ini adalah video pertama yang gue upload. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur agan-agan dan sista-sista sekalian. Jangan sungkan untuk mengkritik dan memberi saran. Dukung dan bantu channel ini agar selalu tetap konsisten dan menghibur agan-agan dan sista-sista semua dengan like dan subscribe channel ini. I live inside my own world of make-believe. Gimana rasanya kalau kalian punya mulut dan bisa ngomong, tapi kalian gak boleh ngomong untuk berkomunikasi? Hanya bahasa isyarat yang diperbolehkan untuk berkomunikasi. Bahkan bukan hanya itu, kalian dalam beraktivitas sehari-hari gak boleh mengeluarkan suara sama sekali. Harus serba pelan dan sunyi. Emang kenapa kalau kita mengeluarkan suara? Jawabannya adalah kamu akan mati. Ya, inilah alur cerita film A Quiet Place. Film ini disutradarai oleh John Krasinski yang juga merangkap menjadi aktor utama film tersebut. Maruk amat ya. Bercerita tentang sebuah keluarga, bapak John Krasinski sebagai Lee, ibu si cantik Emily Blunt sebagai Evelyn, anak cewek yang tunarungu Millicent Simon sebagai Regan, anak cowok yang penakut Noah Jupe sebagai Marcus, dan bungsu Kate Woodward sebagai Beau, yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang berburu dengan suara. 89 hari setelah apokalip, Lee dan keluarganya sedang mencari ketersediaan makanan di sebuah supermarket yang rusak. Beau yang belum terlalu ngerti tertarik dengan sebuah mainan roket. Karena letaknya yang tinggi, membuat Beau mengambilnya sambil jingke-jingke. Karena tidak terpegang dengan kuat, membuat mainan itu jatuh. Lee langsung menangkapnya dan menjelaskan bahwa mainan itu terlalu berisik. Lalu Lee meletakkan kembali mainan itu sambil mencopot baterainya. Regan yang iba kepada adiknya yang murung akhirnya memberikan kembali mainan roket tersebut. Sayangnya, Beau mengambil kembali baterai yang sudah dicopot tadi. Keluarga Lee kembali pulang ke rumah sambil melangkahkan kaki di jalan yang sudah ditaburi pasir. Ketika tiba di jembatan, semua sontak terkaget dengan suara mainan yang kencang, terkecuali Regan yang tunarungu. Ketika semua menoleh, ternyata suara itu berasal dari mainan yang Beau pegang. Lee langsung berlari ke arah Beau, tapi sayangnya ada yang mendahuluinya lebih cepat, yaitu monster air suara. Di sini gue baru paham kenapa ini film dari awal nggak ada suaranya. Gue pikir speakernya yang rusak atau ada error di audio filmnya. Singkat cerita, setelah 472 hari, keluarga Lee masih tetap selamat setelah tragedi apokalip, yaitu di mana alien datang menyerang bumi. Mempunyai tubuh sekeras baja, bahkan bom pun tidak berpengaruh terhadap mereka. Mereka buta, tapi memiliki pendengaran yang sangat tajam, sehingga mereka berburu dengan mengandalkan suara. Lee yang tidak putus asa mencari kabar dari berbagai negara dengan menggunakan sinyal SOS agar tidak mengeluarkan suara. Tapi hasilnya nihil. Keluarga Lee melanjutkan hidup seperti biasa. Ternyata diam-diam Evelyn sedang mengandung anak lagi loh. Kondisi kayak gini si Lee masih aja kepikiran enak-enak dan pengen punya anak lagi. Eits, tapi jangan salah. Justru inilah kehebatan John Krasinski sebagai sutradara. Yang nanti ini justru akan menjadi keseruan, ketegangan, dan puncak film ini. Terlepas dari sesuatu yang sedang mencekam, Lee dan Evelyn ternyata adalah sosok orang tua yang hebat. Mereka mempersiapkan segala macam cara agar tetap selamat ketika nanti melahirkan sang jabang bayi. Mulai dari membuat kotak yang dialiri oksigen untuk bayinya yang nangis dan membuat ruangan yang kedap suara. Mereka mengubah kebiasaan hidup sehari-harinya dengan kebiasaan yang meminimalisir suara. Dari mulai memasak, menyimpan handuk ketika menggunakan air, dan menggunakan daun sebagai alas makan. Untuk menghilangkan rasa jenuh, kakak beradik ini bermain monopoli. Permainan yang sudah tak lazim bagi anak generasi zaman old. Dan ketika besar, mereka bermain monopoli kekuasaan karena sudah mendarah daging. Namun hal tak terjadi. Marcus tidak sengaja menyenggol lampu patromok hingga jatuh. Sontak semua menjadi tegang, bukan karena lampu yang jatuh,
melainkan suara berisik yang ditimbulkan yang bisa mengundang keperhatian monster. Untungnya tak ada monster yang mendekat, tapi hanya sepasang rakun. Regan yang penasaran dengan ruang kerja ayahnya ingin melihatnya, tapi ketika hendak turun, Lee langsung mencegahnya. Mungkin karena takut anaknya yang tunarungu menimbulkan suara yang tidak ia sadari. Tapi Regan tetap tidak menerimanya, bahkan ia sempat menolak alat yang dibuat ayahnya untuk membantu pendengarannya. Untung saja Lee memaksa agar ia tetap menyimpan alatnya. Nanti Dakli dan anaknya disadari, ternyata alat tersebut sangat berharga nanti untuk perlawanan balik kepada monster alien itu. Lee hendak keluar mencari makanan, lalu ia mengajak anaknya Markus yang sedang belajar dengan ibunya. Pesan moralnya adalah, dalam keadaan apapun, belajar tetaplah perlu, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini yang tidak seseram film ini. Awalnya Markus tidak mau karena takut, tapi Evelyn meyakinkan bahwa ayahnya akan menjaganya. Sembari ia belajar cara bertahan hidup yang diajari ayahnya. Lalu ayahnya mengajak Markus ke sungai dan mengajari cara menangkap bahwa ada keadaan tertentu walaupun bersuara tapi tidak akan diburu oleh monster alien, yaitu suara-suara alami seperti aliran sungai dan ketika kita ada suara yang lebih keras. Evelyn yang sendirian di rumah kerepotan karena ia ditinggal Regan yang pada awalnya ingin ikut ayahnya namun dicegah, supaya Regan dapat membantu ibunya yang sedang hamil tua dan karena alasan supaya lebih aman. Akan tetapi Regan malah kabur ke makam Beo, adiknya yang bungsu. Karena tidak terima keputusan ayahnya, Regan mengira bahwa ayahnya masih kesal kepadanya karena secara tidak langsung ialah penyebab kematian adiknya. Ketika Evelyn hendak membawa pakaian yang telah ia cuci ke atas untuk dijemur, tak sengaja wadah yang ia gunakan membawa baju tersebut tersangkut ke paku. Evelyn yang tidak menyadarinya tetap memaksa menarik wadah itu, yang menyebabkan paku yang tadinya berposisi tidur akhirnya jadi tegak. Dari scan ini kalian pun akan mengerti, ini paku bakalan jadi biang kerok. Lee dan Markus ketika mereka sedang di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kakek-kakek yang sedang menahan rasa sedih karena istrinya dibunuh monster. Lee yang sudah menyadari dari ekspresi si kakek, awalnya berusaha mencegah agar si kakek tidak berteriak. Namun usahanya gagal. Sontak Lee langsung berlari dengan anaknya menjauhi kakek itu dan bersembunyi di balik pohon. Dan alien itu pun langsung memangsa si kakek. Mungkin ini yang disebut cinta sehidup semati. Tak terasa, ternyata sudah waktunya Evelyn untuk melahirkan. Sampai-sampai air ketubannya keburu pecah. Lee yang belum juga kunjung datang, akhirnya memutuskan Evelyn untuk menyalakan lampu emergensi ke ruang bawah tanah. Namun hal naas terjadi di sini. Paku yang tadi berdiri tegak karena tertarik oleh wadah baju yang posisinya pas berada di salah satu tempat pijakan ini terinjak oleh Evelyn. Au, jangan dibayangin ya gimana sakitnya. Evelyn yang kesakitan sontak melepaskan panas foto yang ia pegang lalu pecah. Tak diduga, dari suara tersebut ternyata mengundang monster ketika Evelyn hendak naik lagi. Takut, gelisah, dan tak kuat ingin melahirkan tak membuat Evelyn jadi putus asa. Lantas ia mencari cara agar bisa lolos dari monster itu. Tapi ketika ia lolos dan hendak keluar menuju tempat yang telah dipersiapkan untuk melahirkan, ternyata ada monster satu lagi di luar rumah. Lee yang sudah sampai bersama Markus tercengang melihat lampu emergensi yang menyala. Ia yang tahu bahwa Evelyn akan segera melahirkan, menyuruh Markus agar segera membakar kembang api untuk mengalihkan perhatian monster. Evelyn yang sudah tidak sanggup menahan untuk melahirkan, akhirnya memutuskan kembali ke rumah dan masuk ke bak mandi. Pendarahan pun terjadi. Monster yang tadi ternyata mengikuti Evelyn. Lampu yang berada di kamar mandi menjadi error. Kita tahu di sini bahwa monster itu menimbulkan reaksi elektromagnet terhadap benda elektronik di sekitarnya. Tak dapat dikelak, persalinan pun terjadi. Beruntung Markus tepat waktu. Monster itu teralihkan menghampiri suara kembang api. Dan Evelyn pun menjerit melahirkan dengan selamat. Lee langsung mencari Evelyn dan membawanya ke ruangan khusus yang berada di bawah tanah. Ia tinggalkan Evelyn dan bayinya di sana, lalu mencari anak-anaknya yang berada di luar. Namun naas, Lee tidak tahu bahwa ada paralon bocor bekas garukan monster yang mengalir ke ruang bawah tanah tempat Evelyn dan bayinya. Markus yang telah membakar kembang api sedang dalam perjalanan pulang. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan monster dan kabur. Regan yang dalam perjalanan pulang juga setelah ketiduran di makam Beo yang terbangun karena suara kembang api tadi menemukan senter Markus. Tanpa ia sadar ternyata di belakangnya ada monster. Tapi ada yang aneh.
Monster itu kesakitan ketika menggunakan pendengarannya. Begitu juga Regan, dan alat bantu dengar Regan berdenging. Akhirnya karena tidak kuat, monster itu kabur, dan alat bantu dengarnya berhenti berdenging. Tanpa disadari oleh Regan, ternyata alat bantu dengar buatan ayahnya adalah penyebabnya. Regan menemukan Markus yang sedang bersembunyi dari monster. Mereka berdua sepakat untuk mencari tempat aman untuk bersembunyi, lalu memberi sinyal lokasi mereka kepada ayahnya di tempat penampungan biji jagung yang sangat besar. Sayangnya cairan yang dipakai untuk menyalakan apinya habis, dan Markus terjatuh ke dalam tempat tersebut dan terjebak. Pintu atap pun ikut jatuh karena terlalu dan menimbulkan suara yang keras. Tapi untungnya hal tersebut justru menyelamatkan Evelyn dan bayinya dari monster yang sedikit lagi akan memangsa mereka. Regan yang melihat Markus akan segera tenggelam dalam gundukan jagung langsung turun dan menyelamatkannya. Alih-alih dia menyelamatkan Markus, dirinya pun ikut tenggelam juga. Untungnya Markus dapat menyelamatkannya. Satu sama berarti. Tapi tak lama, monster yang tadi memburu Evelyn jadi berbalik memburu mereka berdua. Tapi lagi-lagi mereka terselamatkan oleh alat yang dibuat Lee tanpa mereka sadari. Lee akhirnya bertemu dengan anak-anaknya. Tapi masalah belum berakhir. Masih ada monster yang berkeliaran dekat mereka. Untuk mencari situasi aman, Lee menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Dan ia berinisiatif mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tapi sayangnya monster itu ternyata sudah di atas Lee, dan gak pakai lama, Lee langsung diserang. Setelah menyerang Lee, monster itu memburu anak-anak Lee juga yang sudah berada di dalam mobil. Lee yang terbangun kembali dengan luka di perutnya, tidak tega melihat anak-anaknya diburu oleh monster. Selanjutnya, ya, pasti kalian tahu adegan selanjutnya. Kalau kalian gak tahu, fix berarti kalian masih Jonas. Lee memberikan pesan terakhir kepada anaknya bahwa ia selalu mencintai mereka. Lalu ia mengorbankan nyawanya dengan berteriak agar anak-anaknya selamat. Regan yang melihat secara langsung sadar bahwa prasangka dia tentang ayahnya yang masih marah karena kejadian yang menimpa Beo si bungsu itu salah. Untungnya Markus ngerti, dia langsung melepas rem tangan mobil dan mobil pun melaju dengan sendirinya ke arah rumah karena jalannya turun. Evelyn yang sudah tahu karena melihat lewat CCTV langsung mempersiapkan senjata dan mengajak mereka ke basement. Awalnya Regan ragu, karena ia selama ini dilarang oleh ayahnya. Pas dia turun, ia takjub dengan apa yang dikerjakan oleh ayahnya di ruangan itu selama ini. Monster pun mengikuti mereka turun ke basement. Evelyn yang sudah bersiaga mengarahkan pistolnya ke kepala monster. Monster yang berburu dengan suara ini lalu membuka kupingnya untuk mendengar hal-hal lebih detail. Awalnya TV yang error karena berada di dekatnya yang ia serang. Lalu semakin mendekat ke arah Evelyn dan Regan. Regan yang melihat catatan ayahnya tersadar. Ia lalu mencoba menghidupkan alat pemberian ayahnya. Regan kesakitan dengan alat itu, begitu juga monsternya. Regan yang melihat earphone dan mikrofon, sontak langsung menempelkan alat bantu dengarnya ke mikrofon agar efeknya lebih besar. Si monster pun kelojotan, bahkan sampai-sampai kepala monster itu terbuka-buka hingga memperlihatkan bagian dalam kepalanya yang lunak. Evelyn yang melihat celah langsung menembakkan pistol ke kepala monster itu dan monster pun langsung mati. Karena suara pistol yang besar, dua monster sisanya lagi terlihat di layar CCTV sedang mendekat. Evelyn yang sudah tahu kelemahan monster itu kini menghadapinya dengan senyuman, tidak lagi dengan kegelisahan dan ketakutan. Film pun berakhir sampai di sini.